warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Purwaningsih, mahasiswa aktif PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Prodi Geografi Universitas Haluoleo. Unit kerja saya SMAN Negeri 1 Katumangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja dengan mengangkat materi vulkanisme dan dampaknya terhadap kehidupan dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10-4. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah 10-4 tetap semangat di jam pelajaran. Masih pagi tetap semangat, siang juga semangat. Silahkan yang pakai topi, topinya dilepas. Biar menambah semangat lagi, alangkah baiknya kita bisa sekolah kita atau sekolah kita masih ingat? Apa kalau Bu Novia bilang semangat? Baik, saya ulangi, semangat? Semangat? Itu tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya agar pembelajaran kita bisa efektif, bisa ilmunya juga bisa terserap. Silahkan berdoa, ketua kelas bisa memimpin doa. Silahkan Rijal. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Selanjutnya sekarang saya absen dulu. 10-4 hari ini ada yang tidak masuk. Ada yang masih di luar. Saya absen dulu. Ahmad Slamet, Dir, Adis, Adonia, Devika, angkat tangan Devika, Dir. Yang hadir angkat tangan Dinda, Elisa, Wanda, Weekend. Baik. Berarti yang nggak masuk hari ini Stella saja. Selanjutnya silahkan cek kerapian ataupun atribut kalian. Harus pakai pramuka, harus pakai hasduk. Ini banyak yang nggak pakai hasduk. Kenapa ini kok nggak pakai hasduk? Siapa yang nggak pakai hasduk? Dinda nggak pakai hasduk, kenapa? Hah? Lupa? Sandy? Gak upacara. Nggak upacara, Bu. Ben gaul loh ya, Sen ya. Rijal, barang ketua kelas nggak pakai gimana itu? Lupa. Lupa?
Semal besok berarti harus ditingkatkan lagi kedisiplinannya, harus pakai atribut yang lengkap. Mengingatkan kembali saat dimulai pembelajaran kita pasti membaca kontrak pembelajaran geografi yang sudah kita sepakati bersama. Masih ingat? Masih. Ada yang lupa? Sandy yang lupa mestian ini. Bikin lupa? Lupa. Silakan siapa yang mau membacakan ini yang di depan ini kontrak pembelajarannya. Siapa? Baik, silakan berdiri, Dev. Kontrak pembelajaran geografi kelas 10. Siswa hadir di kelas tepat waktu. Siswa dilarang izin ke kamar mandi lebih dari 1 orang bersamaan. Siswa diperbolehkan minum di kelas tapi tidak diperkenankan makan. Ya. Dari yang disampaikan, terima kasih Devika. Dari yang disampaikan Devika ini tadi, masih ingat apa tidak? Biasanya yang sering dilarang itu yang terakhir. Siswa dilarang berkata kotor, tetapi mesti dilarang. Contohnya nggak usah saya sebutkan, siapa saja. Biasa. Apa konsekuensinya kalau berkata kotor? Istighfar 50 kali. 50 kali. Sing biasanya istighfar mesti hafal, ya kan? Baik, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Septa, apa Sep? Tenaga geologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tenaga geologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tenaga geologi itu dibagi berapa? Apa Septa lagi? Berarti sinau Septa tok berarti hari ini. Apa Sep? Tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kalau tenaga endogen itu tenaga yang berasal dari Dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan seisme. tektonisme, vulkanisme dan seisme. Betul sekali. Jadi itu tenaga geologi ada 2, ada tenaga endogen dan eksogen. Tenaga yang berasal dari dalam dan berasal dari luar bumi. Kemudian kaitannya apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Apa coba Kaisa? Ini Kaisa juga sudah belajar ternyata. Apa Sa? Jadi seperti yang dikatakan tadi, kita mempelajari salah satu tenaga endogen yaitu Ya. Kita mempelajari salah satu tenaga endogen yaitu vulkanisme. Ada yang tahu vulkanisme itu apa? Apa vulkanisme? Apa? Belum tahu? Mari nanti kita pelajari di sini hari ini. Sebelumnya kita akan saksikan tayangan video yang akan Bu Novia tampilkan. Gitu ya. Silakan bisa disimak ini. Allah, Buri Allah. Oh, ya Allah, Buri Allah. Sabtu 4 Desember 2021, Gunung Semeru di Jawa Timur mengeluarkan awan panas guguran yang memporak-porandakan kawasan Lumajang dan sekitarnya. Korban berjatuhan dan harta benda pun lenyap tersapu awan panas guguran. Selain terletak di garis khatulistiwa, Indonesia juga berada di jalur cincin api Pasifik. Jalur cincin api Pasifik merupakan gerakan lempeng tektonik di wilayah Pasifik yang sering memicu gempa besar dan erupsi gunung berapi. Hal ini yang menyebabkan Indonesia rawan bencana alam, salah satunya letusan gunung berapi. Memperingati Hari Gunung Internasional yang jatuh setiap tanggal 11 Desember, Harian Kompas merangkum 5 letusan gunung berapi terdahsyat di Indonesia. Baik, dari yang sudah dilihat tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa dari video tersebut? Ya, silakan. Siapa ini? Nilna. Apa Nilna? Letusan gunung yang menakutkan. Indonesia banyak sekali gunung berapi karena terletak pada jalur cincin api Pasifik di mana merupakan gerakan lempeng tektonik yang memicu gerakan besar seperti gempa dan erupsi gunung Merapi.
Baik, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nilna. Ada pendapat lain mungkin? Ya, silakan Cecil Liangmei. Hari Gunung Berapi diperingati tanggal 11 Desember, Bu. Menurut harian Kompas, ada 5 letusan terdahsyat antara lain Gunung Toba, Sumatera Utara yang berdampak membentuk Danau Toba. Selanjutnya Gunung Krakatau di Jawa, terus Gunung Galunggung, terus Gunung Papandayan, dan Gunung Tambora. Ya, baik, terima kasih untuk Cecil dan juga Nilna. Benar sekali anak-anak, bahwasanya Indonesia itu merupakan jalur cincin api atau ring of fire, sehingga Indonesia itu banyak sekali gunung berapi. Coba, apa yang kalian tahu gunung berapi yang ada di Indonesia itu apa saja? Yang meletus, yang biasanya kalian lihat di TV ataupun di internet, mungkin apa saja? Gunung Kelut, apa lagi? Semeru, apa lagi? Merapi, Krakatau, apalagi? Gunung Bromo. Apakah Gunung Bromo itu termasuk gunung berapi, Farid? Hah? Loh, terus kok kenapa tadi bilang Gunung Bromo itu gunung berapi? Berarti Gunung Bromo itu bisa atau pernah erupsi menurut sepengetahuan Farid? Belum pernah. Berarti termasuk gunung api atau bukan? Bukan. Jadi vulkanisme itu apa berarti sekarang? Vulkanisme itu apa? Bisa kita lihat di sini, di PowerPoint yang Bu Novia sajikan. Baik, vulkanisme berarti kena gambar apa? Api. Abang katanya. Api ya. Terus ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar pemandangan. Apa, Sat? Pemandangan. Mosok ini gambar pemandangan. Ya benar, sebenarnya ini gambar pemandangan. Tapi ini sebenarnya gambar apa ini? Apa? Kayak Gunung Kelut kata Wigen. Benar, Cah, ini adalah Gunung Kelut. Gunung api yang berada dekat dengan kita di Blitar. Itu adalah Gunung Kelut. Terakhir, Gunung Kelut itu meletus pada tahun 2014 tanggal 13 Februari. Kalian umur berapa itu? 7 tahun TK. Farid enggak tahu Farid ini berarti. Farid SMP sudah. Ya, jadi benar sekali saat itu saya sedang kuliah, ternyata kok abu vulkanik itu malah jauh berada atau mengalir ke arah, terbawa angin ke arah Jogja. Jadi untuk sekitar kita, untuk daerah kita itu memang tidak begitu berasa dampaknya, malah yang Jogja itu abu vulkanik bisa setebal 5 cm yang mengganggu sekali pemandangan, membuat iritasi mata, penerbangan pun juga terganggu pada saat itu. Di sini nanti kita bisa membahas lebih lanjut tentang gunung berapi, dampaknya. Nah, vulkanisme. Kalau di sini terlihat, ini ada apa lagi? Dapur magma mengalir ke atas sampai ke permukaan. Berarti vulkanisme itu apa? Berarti kalian lihat gambar ini. Api. Apalagi keluarnya apa? Keluarnya magma dari dapur magma melalui pipa-pipa diatrema yang keluar ke permukaan bumi. Yang keluar itu berupa apa? Lahar. Yang keluar itu adalah magma yang keluar ke permukaan bumi, itu namanya lava.
Terus sekarang kalau tadi Silvi bilang lahar, berarti apa yang membedakan lahar dan lava? Ayo, siapa yang tahu? Apa Dilna? Lava adalah magma yang keluar mencapai permukaan bumi, sedangkan lahar itu lava yang sudah bercampur dengan batu dan air. Lava itu adalah magma yang keluar ke permukaan bumi. Kalau lahar yaitu lava yang sudah tercampur oleh batu, air, dan material vulkanik lainnya. Pintar sekali, tepuk tangan dulu untuk Nilna lagi. Nah, sudah. Jadi ini betul sekali dampak dari vulkanisme. Yang pertama adalah sumber energi panas. Kemudian yang kedua sumber mineral dan galian. Galian apa yang biasanya ada pada dampak dari vulkanisme? Tambang pasir. Betul sekali Rizal. Kemudian wisata dan olahraga seperti Gunung Kelot. Sudah pernah ke Kelot? Belum. Farid biasanya mesti pernah. Kan anak traveling banget. Sebagai olahraga hiking, ada yang pernah? Daerah subur atau Platma Nutfa. Jadi nanti daerah-daerah sekitar Gunung Api itu nanti termasuk daerah subur. Selanjutnya kita akan bentuk kelompok untuk lebih memahami lagi materi vulkanisme ini. Kemudian kelompoknya masih ingat? Masih? Masih ingat? Kelompoknya ada berapa kelompok? 7, 5. Ini berarti ada yang lupa berarti ini. Saya yang lupa saya tampilkan di sini. Kelompok 1 ada Kaisa, ada Cecil, ada Wigan, Ahmad, Nandika. Kelompok 2 Devika, Dinda, Ardan, Lega, Bagas, Elo. Kelompok 5 Adis, Nova, Nilna, Noval, Dimas, dan juga Rido. Silahkan kalian bisa berkelompok, hadap-hadapan dengan kelompoknya, kursinya bisa dihadapkan ke kelompoknya. Kemudian Bu Novia akan bagikan kalian LKPD. Dah, silakan boleh sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok berapa ini? 2. Dah, di sini silakan. Nanti bisa dibaca di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama nanti coba dilihat dulu. Di awal nanti kalian bisa di sini terlihat apa tujuan kalian hari ini. Nama kelompoknya bisa ditulis. Lah ini yang saya maksudkan ini Cah. Di sini itu ada barcode. Barcode-nya apa? Ini barcode yang bisa kalian scan, yang bisa kalian jadikan referensi dalam mengerjakan nanti. Kemudian di geoaksi, ketua kelompok silahkan maju nanti untuk bisa scan barcode yang ada di depan ini, ya, untuk mengetahui apa saja yang akan dibahas. Kemudian setelah mengetahui nanti bisa mengerjakan sesuai panduan yang ada di LKPD. Kemudian di dalam geoaksi itu nanti silahkan bisa dikerjakan plus membuat infografis di aplikasi Canva. Semua kelompok sudah punya aplikasi Canva? Sudah, berarti sudah sangat dekat dengan aplikasi. Karena apa Cah? Kalian itu kan generasi digital, kudu atau harus bersahabat dengan namanya digital. Baik, sekarang masing-masing kelompok perwakilan boleh, ketuanya boleh maju ke depan untuk scan barcode-nya. Silakan. Kelompok 1 dulu aja, ayo silakan.
Sudah? Kemudian kelompok 2. Baik, kelompok 1 dapat materi apa? Judulnya apa? Artikel tentang Gunung Kelut. Kelompoknya Silvi dapat apa? Masih loading. Kelompoknya Nilna dapat apa? Judulnya Peristiwa Pilu Erupsi Gunung Semeru. Peristiwa Pilu Erupsi Gunung Semeru. Silahkan saya beri waktu 15 menit untuk bisa mengerjakan ini. Gitu ya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan untuk kelompok 1? Apa? Masih nyari template di Canva-nya. Oke. Kelompok selanjutnya, kelompok ada yang ditanyakan? Ini hasilnya dibikin poster gitu, Bu? Iya, kayak infografis seperti itu yang ada di Canva. Kamu ketik infografis, terus hasilnya dimasukkan di situ sesuai dengan arahan LKPD. Ya. Ada lagi untuk kelompoknya Nova? Tidak ada. Oke. Kelompoknya Septa? Proses apa? Mencatat. Ya. Sampai pusing. Kalau kelompoknya ini, kelompoknya mencatat. Tapi mboten Apa? itu tidak tahu dampaknya terhadap kehidupan, Bu. Ya, nanti bisa dicari. Yang ini kayak kelompoknya Lega, dia tidak tahu, berarti bisa browsing. Silahkan bisa browsing. Baik, sudah selesai ngerjakannya? Sudah selesai. Silahkan hadap ke sini semuanya. Kita bisa mulai presentasi. Kita mulai. Tadi ada 2 kelompok yang sama, kelompok Kelut, kelompok Merapi, dan juga kelompok Gunung Semeru. Silahkan kita mulai dari kelompok 1 dulu, bisa presentasi, semuanya bisa maju ke depan. Hasil dari infografisnya bisa dikirimkan ke WA saya. Nanti kita tampilkan ke depan. Bisa. Berarti nanti yang presentasi bisa langsung mengirimkan ya. Silakan kelompok 1 bisa maju, kita bisa mulai untuk presentasi. Sudah dikirim? Sudah dikirim Kaisa ya? Silakan, ini jangan lupa untuk instrumen penilaiannya hasil kerja saat diskusi, yang bertanya juga nanti dapat nilai, gitu ya. Silakan. Sebutkan seperti biasa, yang mau bertanya bisa sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi. Halo semuanya, selamat pagi. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Kaisa. Saya Cecilia Mei. Saya Nandika Setri. Saya Ahmad Muda. Saya Lika Dewansyah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang erupsi gunung yang terjadi pada tahun 2014. Lalu silahkan. Jadi yang pertama adalah proses erupsi Kelut.
Pada 10 Februari 2014, Gunung Kelut dinaikkan statusnya menjadi siaga dan kemudian pada tanggal 13 Februari pukul 21.15 diumumkan status bahaya tertinggi awas level 5 sehingga radius 10 km dari puncak harus dikosongkan dari manusia. Suara ledakan dilaporkan terdampak hingga kota Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. Bahkan Purbalingga, Jawa Tengah. Suara ledakan dari Gunung Kelut meletus yang termasuk jenis stratovolcano atau gunung api tipe A itu terdengar hingga Surabaya, Solo, dan Yogyakarta atau hingga radius ratusan kilometer. Selanjutnya, material ada hujan kerikil, abu vulkanik, pasir, batu, lava, lahar dingin, awan panas. Tipe letusan kelut, tipe stratovulkan dengan karakteristik letusan eksplosif seperti gunung api lainnya di Jawa. Gunung Kelut terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Dampak terhadap kehidupan. Yang pertama, turunnya jarak pandang karena abu vulkanik. 2. Jadwal penerbangan dihentikan. Yang kelima, ketebalan abu vulkanik di kawasan Yogyakarta dan Sleman diperkirakan 2 cm. 6. Adanya material vulkanik. 7. Daerah subur sekitar gunung. nah setelah kami memaparkan materi di atas, apakah ada yang ditanyakan? Boleh berdiri, silakan yang bertanya boleh berdiri. Ya. Berapa korban akibat letusan Gunung Kelut? Oke, terima kasih. Pertanyaan akan kami simpan. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya juga bertanya apa penyebab letusan Gunung Kelut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan kami simpan. Baik, pertanyaan pertama dari Wanda. Jadi jawabannya adalah pada 15 Februari 2014 diketahui jumlah korban erupsi Gunung Kelut ada 4 orang tewas, 56.000 jiwa mengungsi, dan tidak ada yang hilang. Kata Sutopo. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa penyebab letusan Gunung Kelut? Jadi jawabannya terjadi akibat penguapan air danau kawah yang merembes melalui rekahan pada dasar kawah yang secara serentak kemudian dihembuskan ke atas permukaan. Jawaban bisa diterima? Jawaban bisa diterima. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya pada 10 Februari 2014 Gunung Kelut dinaikkan statusnya menjadi siaga, kemudian pada tanggal 13 Februari pukul 9.15 malam diumumkan status bahaya tertinggi. Tipe letusan adalah tipe stratovolcan, karakteristik letusan eksplosif, dan memakan korban sebanyak 5.060 lebih jiwa pada tanggal 15 Februari 2014. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, itu tadi sudah dijelaskan. Karena ini tidak ada kelompok lainnya membahas, kita langsung saja bahwasanya di dalam peristiwa meletusnya Gunung Kelut tersebut itu sangat mempengaruhi di daerah sekitar maupun di luar, bahkan sampai Yogyakarta. Tadi Gunung Kelut itu tadi meletus akibat apa? Adanya apa?
subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Padahal dinyatakan siaga itu sudah sejak tanggal 10 Februari kemudian meletus. Tipe dari gunung kelut, letusan gunung kelut tadi apa tipenya? Vulkan yang bisa vulkano, itu bisa menyebabkan atau menyemburkan material vulkanik yang bisa membahayakan. Makanya saat adanya erupsi gunung kelut ini bisa menimbulkan korban jiwa. Baik, selanjutnya kita bisa melanjutkan ke kelompok 4 yang membahas tentang Merapi. Baik, silakan kelompok 4 bisa maju ke depan semuanya. Selesai sudah kita presentasi hari ini. Nanti silakan infografisnya di-upload di media sosial. Adminnya siapa? Ya, Kaisa. Nanti bisa dikirim ke Kaisa, bisa di-upload di media sosial kalian. Yang belum ditanyakan bisa ditanyakan di media sosial tersebut. Sekarang silahkan LKPD-nya sudah diberi nama, dikumpulkan. Kemudian selanjutnya kita mengerjakan puzzle ya. Baik, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi. Di sini nanti ada, didengarkan dulu. Di sini nanti ada puzzle yang bisa kalian kerjakan. Di sini sudah ada petunjuk kerjanya. Carilah 10 kata yang berhubungan dengan materi vulkanisme hari ini. Untuk mengerjakannya di sini sudah ada pertanyaan yang digunakan untuk menentukan di dalam ini. Jadi ada kata kuncinya. Ini saya bagi. Kemudian ini yang bagi LKPD. Ya. Ya. Baik, tadi sudah mengerjakan puzzle. Ada berapa yang ditemukan tadi? Ada yang menemukan 10? Ada yang menemukan 10 kata? Siapa aja? Coba katakan siapa saja. Menemukan kata apa saja tadi? Endogen, litosfer, vulkano, magma, apa? Magma, litosfer, endogen. Ya. Lahar apa ada? Radang enak-enak berarti Rizali. Baik, selanjutnya hari ini kita tadi sudah presentasi, kita sudah awal melihat video, sudah diskusi, sudah dijelaskan PPT-nya juga, sudah presentasi. Dari apa yang kita pelajari hari ini, apakah kalian tertarik atau menyenangkan atau tidak? Coba saya mau refleksi kalian terhadap pembelajaran hari ini. Coba siapa yang mau angkat tangan, yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa? Nilna lagi? Berarti Nilna ini yang dari tadi memperhatikan apa Nilna? Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan karena membaca artikel memudahkan saya untuk memahami pembelajaran. Ya, menyenangkan karena membaca artikel memudahkan Nilna untuk memahami materi ini. Ada lagi mungkin? Septa, apa Sep? Kami juga lebih tertantang untuk aktif antar kelompok dalam tanya jawab. Lebih tertantang untuk aktif dalam tanya jawab. Tadi sing menengahnya berarti nggak tertantang berarti ya. Ya nanti ditingkatkan lagi ini. Kemudian itu tadi refleksinya. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Apa Sa? Ini Kaisa lagi apa Sa? Kesimpulannya dari kegiatan hari ini adalah vulkanisme adalah suatu tenaga endogen atau dari dalam bumi yang mana keluarnya magma akibat dorongan dari dalam bumi sehingga mengeluarkan lava ke permukaan bumi, Bu. Baik, pintar sekali. Itu tadi tepuk tangan untuk Kaisa. Betul, berarti vulkan
vulkanisme itu adalah proses, saya ingatkan lagi, proses keluarnya magma dari dalam bumi yang sampai ke permukaan itu melewati pipa-pipa diatrema. Lava yang keluar itu namanya lahar. Ada yang bisa menyimpulkan lagi mungkin? Apa Nova? Kesimpulannya adalah dampak vulkanisme sangat dirasakan terhadap kehidupan, Bu. Misalnya saja ada yang sumber panas sebagai tempat wisata, serta adanya daerah plasma nutfah. Selain itu juga dapat merusak ekosistem tumbuhan dan hewan. Kegiatan sosial dan ekonomi pun juga terganggu, Bu. Ya, betul sekali. Seperti yang tepuk tangan dulu, lupa saya. Untuk Nova, betul sekali. Dampak dari erupsi gunung berapi itu tadi kan sudah disampaikan, ada Kelut, Semeru, dan juga apa satunya? Merapi. Itu sama, berdampak terhadap kehidupan ekonomi, sosial, maupun apa? Sosial dan budayanya juga loh. Nah, tadi sudah terlihat dampak ekonominya, mungkin banyak rumah rusak, juga korban jiwa, bahkan untuk di sosialnya aktivitas sosial itu akan terganggu, nggak iso kerja, penerbangan terhambat dan lain-lain. Kemudian karena ini waktunya sudah selesai, untuk minggu depan silahkan pelajari tentang seisme. Seisme itu adalah gempa bumi. Bisa dibaca di buku kalian atau bisa cari literasi di media sosial. Kemudian untuk tugasnya, untuk PR bab vulkanisme ini silahkan dicatat. Kerjakan buku paket halaman 125 sampai 130. Jangan lupa itu nanti sebelum kita mempelajari seisme kita bahas materi tersebut atau tugas tersebut. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas bisa memimpin doanya. Siap. Belum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, wong berdoa loh kok yo nggak bareng loh. Baik, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, yang sampaikan teman-teman kalian tadi bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Kemudian nanti siang pulangnya hati-hati. Saya akhiri dulu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, sama-sama.